Menurutnya penjualan disebabkan oleh menyusutnya kedua segmen penjualan perseroan yakni pada segmen minuman dan segmen makanan. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, perseroan Ultra Jaya mampu membukukan laba bersih senilai 960,88 miliar rupiah atau tumbuh 9,04% year on year. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) mampu membukukan pertumbuhan kinerja bottom line meskipun mencatatkan pendapatan yang lesu sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Perseroan mampu membukukan pendapatan senilai 6,23 triliun rupiah pada periode yang berakhir September 2025. Torehan pendapatan tersebut menyusut 5,24% year on year. Menurutnya penjualan disebabkan oleh menyusutnya kedua segmen penjualan perseroan yakni pada segmen minuman dan segmen makanan. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, perseroan Ultra Jaya mampu membukukan laba bersih senilai 960,88 miliar rupiah atau tumbuh 9,04% year on year. Korporat Sekretari Ultra Jaya Helina Widayani menyebut pelemahnya penjualan terutama disebabkan oleh lesunya penjualan pada semester 1 tahun ini. Namun memasuki kuartal ketiga kondisi usaha mulai membaik sehingga pendapatan dapat ditingkatkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kembali mencetak laba setelah setahun merugi, PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK berhasil memperbaiki kinerja keuangan hingga kuartal 3 tahun ini. Setelah pada periode yang sama tahun lalu mencatat rugi triliunan rupiah, kali ini LPCK mampu bangkit dengan laba ratusan miliar rupiah. LPCK mencatat laba 264,84 miliar rupiah. Hingga kuartal 3 tahun ini berbalik dari rugi 1,6 triliun di periode yang sama tahun lalu. Perbaikan ini didorong lonjakan pendapatan neto sebesar 250,27% secara tahunan menjadi 3,36 triliun rupiah dari sebelumnya 961 miliar rupiah. Penjualan rumah hunian dan apartemen menjadi penopang utama dengan kontribusi 2,34 triliun. Selain itu LPCK berhasil menekan beban lainnya secara signifikan dari 1,37 triliun rupiah menjadi 16,61 miliar rupiah. Perseroan juga mencatat penghasilan keuangan neto 16,98 miliar berbanding terbalik dengan beban keuangan neto 81 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Alhasil laba per saham dasar LPCK naik menjadi Rp52 dari sebelumnya Rp601 per saham. Hingga akhir September 2025 LPCK memiliki total aset 11,84 triliun rupiah, turun dari 13,6 triliun rupiah setahun sebelumnya. Namun liabilitas turut menurun menjadi 5,14 triliun rupiah, sementara ekuitas naik menjadi 6,7 triliun rupiah. Kondisi keuangan juga semakin sehat dengan kas dan setara kas 313 miliar rupiah, naik 2 kali lipat dari tahun lalu. PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA mencatatkan kinerja keuangan yang kurang bergairah hingga akhir kuartal 3 tahun ini. Dari sisi top line, pendapatan turun 14,4% secara year on year menjadi 288,17 juta dolar. Dan di sisi bottom line, perseroan membukukan rugi bersih sebesar 127,38 juta dolar Amerika. PT TBS Energi Utama Tbk mencatatkan rugi bersih pada periode Januari hingga September 2025. Perseroan mengalami penurunan performa seiring dengan lesunya harga komoditas batu bara. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 288,17 juta dolar, turun 14,4% year on year. Direktur TOBA, Juli Oktarina, menegaskan di luar dampak 1 kali transaksi dan bisnis pertambangan batu bara, perseroan mencatat keuntungan 1,8 juta dolar. Dari sisi pendapatan, penjualan batu bara susut 44,43% year on year menjadi 150,62 juta dolar. Kontribusi segmen penjualan batu bara terhadap total pendapatan juga turun dari 80,51% menjadi 52,26%. Sementara itu, beban pokok pendapatan naik tipis 3,03% year on year menjadi 266,14 juta dolar, sehingga laba bruto perseroan terpangkas cukup dalam menjadi 22,03 juta dolar, alias turun 71,90% year on year. Dengan demikian, perseroan membukukan rugi bersih sebesar 127,38 juta dolar, berbanding dengan laba bersih 34,84 juta dolar pada periode yang sama di tahun 2024. Berbagi sumber, IDX Channel.
Ya, selanjutnya pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025. Kinerja ekonomi nasional yang ditopang aktivitas domestik akan menjadi penggerak ketahanan ekonomi yang kuat di tengah tekanan global. Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam asumsi makro APBN 2025. Menurut Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, kinerja ekonomi nasional hingga pertengahan tahun masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% yang sebagian besar bersumber dari aktivitas domestik seperti konsumsi dan investasi. Struktur pertumbuhan yang didominasi oleh aktivitas domestik ini diakui menjadi bukti resiliensi ekonomi nasional sekaligus modal penting untuk menjaga momentum di sisa tahun berjalan. Dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga maupun nanti di kuartal keempat itu kita bisa tetap berakselerasi sehingga target pertumbuhan di APBN 2025 itu bisa kita capai di 5,2%. Ferry menegaskan akselerasi pertumbuhan di semester 2 2025 menjadi fokus utama pemerintah agar target yang telah ditetapkan dalam APBN bisa terwujud. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Esther Sri Astuti menilai kondisi ekonomi global saat ini masih mengkhawatirkan dan mendorong Indonesia berada dalam pusaran ketidakpastian tersebut. Melihat kondisi tersebut, Esther berharap Indonesia bisa menghadapi ketidakpastian global dengan menjaga ketahanan ekonomi domestik agar ketika dunia bergejolak, ekonomi Indonesia tetap kuat dan bisa tetap tumbuh. Pemerintah juga diharapkan bisa membangun kolaborasi kuat dengan berbagai stakeholders dalam mendorong perekonomian domestik khususnya pihak swasta. Menurut Esther, peran swasta sangat krusial untuk resiliensi ekonomi. Tantangannya memang nyata. Di sini perubahan itu harus kita hadapi, mau tidak mau dan suka tidak suka. Namun di tengah perubahan dan ketidakpastian global, saya yakin bahwa kita juga bisa mendapatkan peluang. Peluang itu adalah pertama transformasi digital, kemudian berkembangnya rantai pasok regional dan beberapa area yang kita bisa manfaatkan. Disinilah peran penting dari resiliensi ekonomi domestik. Resiliensi bukan hanya cara kita bertahan, tapi resiliensi adalah bagaimana kita bisa mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global ini dan tetap tumbuh walaupun kita dalam krisis maupun resesi. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,23% di level 8.077,134. Dan 4 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya ada Buka, BRMS, PTRO, dan juga Unilever. Sementara 4 saham yang masuk ke dalam top losers sejauh ini ada Toba, Koko, Telkom, dan juga Koin. Pergerakan dari sektoral, pemirsa, sektor cyclic sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,87%. Sementara itu sektor industri memimpin pelemahan dengan pelemahan 0,87%. Disusul oleh sektor properti di pembukaan perdagangan sesi 1 tadi sempat memimpin pelemahan, namun kemudian posisinya bergeser begitu menjadi sektor yang mengalami pelemahan terdalam kedua setelah sektor industri.